Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang masih halaman 48. Halaman 48 pas tengah, pas alinea. Pas alinea. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, ketahuilah, anna afdalas siyami, sesungguhnya puasa yang paling utama itu saumu syahri ramadana, puasa di bulan Ramadan. Jadi puasa, ibadah puasa yang paling utama adalah puasa di dalam bulan suci Ramadan. Karena puasa Ramadan adalah puasa wajib. Selain itu adalah puasa sunnah. Ibadah wajib pasti lebih dari ibadah sunnah di dalam keutamaannya, hadirin sekalian. Jadi Ramadan adalah puasa wajib, selain Ramadan adalah puasa sunnah. Jadi Ramadan lebih utama dibandingkan dengan puasa-puasa yang lainnya. Wa kadzalika yakunul amru, begitu juga perintah-perintah Allah yang lain, fi jami'il faraidi, di dalam seluruh kefarduan, akni, yaitu annaha, bahwa kefarduan itu takunu afdalu, lebih utama, minan nawafili, dari ibadah-ibadah sunnah, allati min jinsiha, dari segi jenisnya, bisyai'in kasirin, dengan keutamaan yang banyak. Begitu juga ibadah-ibadah lain. Sholat yang paling utama, sholat 5 waktu. Jadi kenapa sholat 5 waktu paling utama? Karena itu ibadah fardu, karena itu ibadah wajib. Pemberian yang paling utama
zakat fitrah dan zakat mal. Jadi orang sedekah banyak, zakat nggak ditunaikan, maka akan celaka. Dia ibadah sholat tahajud tiap malam, subuhnya selalu kesiangan, dia akan celaka juga. Karena mementingkan yang sunnah, jangan sampai mengalahkan yang fardu. Yang fardu itu lebih utama. Sebesar apapun pahala sunnah, yang fardu ditinggalkan, orang tersebut akan celaka, hadirin sekalian. Begitu juga puasa. Puasa yang paling utama adalah puasa Ramadan. Selanjutnya akan dijelaskan puasa-puasa sunnah apa saja urutannya yang paling utama, hadirin sekalian. Tapi keutamaan puasa-puasa sunnah tidak akan mampu mengalahkan ibadah fardu, yaitu puasa Ramadan. Ada orang puasanya Senin Kemisnya rajin, lalu Ramadan dia sepelekan, maka orang tersebut tetap termasuk orang yang celaka, hadirin sekalian. Jadi ibadah fardu tidak boleh ditinggalkan, baru selanjutnya menambah ibadah-ibadah sunnah. Liqaulihi alaihi salam, sebagaimana sabda Nabi alaihi salam, anillahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sabda Rasul dari Allah, berarti nama hadisnya hadis qudsi. Jadi hadis qudsi adalah firman Allah yang ada di dalam hadis Rasul. Itu namanya hadis qudsi. Berarti ini adalah hadis qudsi karena anillahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma taqarrabal mutaqarrabuna ilayya bimithli ada'i ma faradtu alaihim. Tidak henti-hentinya seseorang mendekatkan diri kepadaku dengan melaksanakan apa-apa yang aku fardukan kepada mereka. Wala yazalul abdu, dan seorang hamba itu masih terus-menerus yataqarrabu, mendekatkan diri ilayya kepadaku, bin nawafili, dengan ibadah-ibadah sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Al hadis. Kalau ada kata al-hadis berarti hadisnya masih panjang, tapi tidak ditulis seluruhnya. Al-hadis berarti hadisnya masih ada lagi, masih panjang. Jadi seorang hamba bisa dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis ini kalau dia melaksanakan ibadah-ibadah wajib terlebih dahulu. Selanjutnya baru dia boleh menambah ibadah-ibadah sunnah, sehingga dia bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia memperbanyak ibadah sunnah yang wajibnya ditinggalkan, dia termasuk orang yang celaka. Tapi kalau yang wajibnya saja dia selamat, tapi belum dapat cinta Allah, belum dekat kepada Allah. Sholat 5 waktu tunaikan, zakat dia bayarkan, ibadah haji dia jalankan, kemudian sholat juga dia tunaikan. Jadi yang wajib semua ditunaikan, tapi yang sunnah gak ditambah. Dia hanya selamat, tapi tidak mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan mendapatkan cinta dari Allah kalau dia menambah ibadah-ibadah sunnah, hadirin sekalian. Jadi yang wajib kita tunaikan, lalu kita tambah ibadah-ibadah sunnah, sehingga kita dekat dengan Allah. Lanjutan hadis ini adalah, jika orang tersebut terus mendekatkan diri kepadaku, maka aku akan dekat, maka aku akan seperti pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Aku akan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Aku akan menjadi tangannya yang ia gunakan untuk memegang, hadirin sekalian. Jadi seolah-olah matanya mata Allah, tangannya tangan Allah, kakinya kaki Allah. Artinya orang tersebut begitu dekatnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada yang tidak berhasil buat orang tersebut. Matanya mata Allah, kakinya melangkah kaki Allah, tangannya tangan Allah, sehingga orang tersebut pasti sukses dunia akhirat kalau orang tersebut mementingkan ibadah yang fardu, mengutamakan ibadah fardu, dan menambah ibadah-ibadah sunnah. Kalau kita jalan-jalan, misalkan kita jalan-jalan, ikut jalan-jalan bersama rombongan, kita harus memikirkan nanti sholatnya di mana, nanti sholatnya di mana.
dijama' atau tidak, lalu kalau dijama' memenuhi syarat atau tidak, dan lain sebagainya. Jadi orang yang beriman itu mengutamakan perintah-perintah Allah dulu, bukan kesenangannya dulu. Wah, kalau sholatnya ternyata memang terjaga, ikut. Kalau ternyata asal-asalan, gimana nanti sholat mah, mendingan gak usah ikut jalan-jalan yang seperti itu, hadirin sekalian. Karena biasanya dia hanya menuntut kesenangan, lalu macet, jadi pada gak sholat satu bis itu, na'udzubillah min dzalik. Dan itu mengundang azab Allah, hadirin sekalian. Jangan sampai kita seperti itu. Biasanya orang tersebut ketika jalan-jalan dia bersenang-senang, bahkan mabuk-mabukan, na'udzubillah min dzalik. Jadi kita utamakan ketika kita musafir, pikirkan perintah-perintah Allah juga, hadirin sekalian. Jadi puasa yang paling utama adalah puasa Ramadan, karena itu adalah puasa yang wajib. Tsumma shaumul ashhuril hurum. Kemudian puasa bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram itu bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Jadi arti haram di sini adalah dimuliakan oleh Allah. Bulan-bulan haram atau bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Jadi pertama puasa Ramadan itu paling utama. Yang kedua puasa di bulan-bulan haram. Apa saja bulan-bulan haram itu? Wahia, yaitu arba'atun, ada 4. Dzulqa'dah, bulan Dzulqa'dah. Wal Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah. Wal Muharramu, bulan Muharram. Wa Rajabu, dan bulan Rajab. Jadi bulan haram itu harus kita ingat: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ketiga ini berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu berurutan. Lalu Rajab itu misah. Jadi kita harus tahu bulan-bulan Islam juga, hadirin sekalian. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terakhir Dzulhijjah. Lalu bulan pertama dalam Islam Muharram. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu 11, 12. Bulan 11, bulan 12 terakhir. Lalu bulan pertama Muharram. Berarti 3 bulan. Nah, Rajab itu misah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab itu adalah bulan-bulan haram. Seluruh harinya sunnah berpuasa, seluruh harinya mendapatkan keridhaan Allah jika kita berpuasa, hadirin sekalian. Nah, tapi kalau Dzulhijjah ada yang diharamkan, seperti Idul Adha. Nah, nggak boleh di Idul Adha karena itu ada pengecualian tersendiri, ada larangan tersendiri. Hari-hari tasyrik, nah itu larangan tersendiri, hadirin sekalian. Selain itu kita sunnah berpuasa. Hari Selasa misalkan bulan Muharram, sunnah puasa, hadirin sekalian, karena berpuasa di bulan yang mulia atau bulan-bulan haram, hadirin sekalian. Kalau kita puasa di hari Senin, hari Kamis di bulan-bulan yang mulia, itu pahalanya double, hadirin sekalian. Kita tahu atau kita nggak tahu ini bulan mulia, kita dapat pahala puasa Senin Kamis dan puasa pahala di bulan haram, hadirin sekalian. Arba'atun hurum, 4 bulan yang mulia. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran, indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Fi kitabillahi, di dalam ketetapan Allah. Yauma, pada waktu, pada hari Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Jadi bulan-bulan menurut Allah ada 12. Lalu minha arba'atun hurum, di antara 12 itu ada 4 bulan yang haram, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, ini ayat Qur'annya bahwa ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah yang disebut dengan arba'atun hurum, 4 bulan haram, 4 bulan yang mulia. Wa qad warada, dan sungguh dijelaskan di dalam hadis, anna sauma yaumi minal ashhuril hurumi, bahwa berpuasa 1 hari dari bulan-bulan haram itu ya'dilu, mengimbangi atau sama nilainya siyamu thalathina yauman, seperti berpuasa 30 hari min ghairiha, dari selain bulan-bulan haram. Jadi kalau kita berpuasa di dalam bulan Muharram misalkan 1 hari sama dengan 30 hari di selain bulan haram, hadirin sekalian. Berarti pahalanya sangat besar. Kita 1 hari berpuasa di dalam bulan Rajab misalkan, pahalanya seperti 30 hari kita berpuasa di selain bulan Rajab, hadirin sekalian. Jadi usahakan kita minimal pernah berpuasa di dalam bulan-bulan haram. Yang populer itu bulan Rajab, hadirin sekalian. Bahkan ada hadis-hadis palsunya. Nah, bahkan ada hadis-hadis doifnya. Ada yang bilang doif, ada yang palsu, hadirin sekalian. Tapi walaupun demikian, dia puasa Rajab tetap sunnah, karena dia berpuasa di bulan haram yang pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiyamu yaumin min Ramadana, dan puasa 1 hari di dalam bulan Ramadan ya'dilu, mengimbangi atau nilainya seperti salasina yauman, 30 hari minal ashhuril hurum, dari bulan-bulan haram. Jadi kita puasa 1 hari di dalam bulan Ramadan, nilainya sama dengan 30 hari di bulan haram. 1 hari di bulan haram nilainya sama dengan 30 hari bulan selain bulan-bulan haram. Berarti 30 kali 30 900. Jadi kita puasa di dalam bulan Ramadan pahalanya minimal sama dengan 900 kali puasa selain Ramadan, hadirin sekalian, atau hari-hari biasa, hadirin sekalian. Selain hari-hari biasa. Jadi kita puasa di dalam bulan Ramadan sama dengan 900, kita 900 hari, hadirin sekalian. Nilai kedudukannya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wawaroda, dan dijelaskan di dalam hadis, annamin siyami, annaman, bahwa orang soma yang berpuasa salah sata ayyamin, 3 hari mutatabi'atan yang berturut-turut, min syahrin minal harami, dari bulan haram, al khamis wal jum'ah was sabtu, puasa hari Kamis, Jumat dan Sabtu, ba'adahullahu minan nar, maka Allah akan menjauhkan orang tersebut dari neraka. Jadi orang yang berpuasa pada hari Kamis, Jumat, Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu dia berpuasa, maka di dalam hadis dijelaskan Allah akan menjauhkan orang tersebut dari api neraka. Maka usahakan di bulan haram minimal kita pernah berpuasa hari Kamis, Jumat dan Sabtu. Kamis, Jumat dan Sabtu berturut-turut, maka pahalanya adalah atau ganjarannya adalah dijauhkan oleh Allah dari api neraka, hadirin sekalian. Wa minas sunnati, termasuk ibadah sunnah berikutnya, siyamu sitta min syawalin, berpuasa 6 hari di bulan Syawal, ala asari Ramadana, setelah bulan Ramadan, taudian, karena mengiringi lahu bulan Ramadan, wajabron,
lil hilali in aradu fihi lis-shaimi, dan sebagai penambal jika di dalam bulan Ramadan terdapat kekurangan-kekurangan. Wan nawafilu, ibadah-ibadah sunnah itu jawabirul faraidi, penambal ibadah-ibadah fardu. Jadi ibadah-ibadah sunnah adalah penambal ibadah-ibadah fardu. Jadi puasa berikutnya yang paling utama setelah bulan haram adalah 6 hari di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal ini yang bagus adalah hari kedua, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 7 Syawal itu kita sunnah puasa. Kalau kita nggak bisa, banyak tamu, banyak kue, banyak ketupat, yang penting masih bulan Syawal. Jadi yang penting masih bulan Syawal, masih sunnah. Kalau ternyata kita sibuk menerima tamu sampai minimal terakhir bulan Syawal 6 hari kita sisakan buat puasa. Jangan sampai habis sama sekali, tidak kita sisakan buat berpuasa. Hadirin sekalian, boleh selang-seling, boleh berurutan. Yang utama adalah dari tanggal 2 Syawal. Hadirin sekalian, itu yang paling utama. Karena itu yang paling utama, pahalanya besar hadirin sekalian. Dan ternyata cobaannya juga besar hadirin sekalian. Kita bertamu lagi puasa, kita disuruh makan ketupat lagi puasa. Maka yang penting adalah kita berpuasa di bulan Syawal hadirin sekalian. Itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi